warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa rijawi masyayikhina wa nabiyyina wa sallallahu Abdul Muhyi Asy'ari Abu Hayyan Ibrahim Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, monggo ada yang mau membaca, mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wasami'tu Aba Sulaiman yaqulu bil jarjani al-katibi wa kana yahdusu nafsahu bil zawati ayyuha rajulu illa dunya naru zati nuqani wa salawta an silaiha bidkhaniha lakana ajda wa asnama faqala afala asbiru ala dukhaniha la tanfa'u bil ya'iha wastamta'a bi silaiha faqala ma ahsana hadhihi al-hadimata law kunta fil istimta'i bil ya'iha ala sifatin wa min al-intifa'i bi silaiha ala yaqinin wa kunta idza adrakta dhalika dama 'alaika wasfan laka fa amma wal 'adatu jariyatun bi khilafi qawlika wa bi dhanni iktirafika wa tawakkuluka fala faqala al-jabani Allahu huwa wa tasbih. Oke, sampai situ. Wasami'tu Aba Sulaiman yaqulu dan aku mendengar Abu Sulaiman berkata dari Jarjani al-Khatib kepada Al-Jarjani, seorang sekretaris, maka la yahdusu nafsahu bil izarah, dan adalah Abu Sulaiman berbicara tentang jiwanya kepada wazir. Ayyuhal rajulu, wahai laki-laki, inna dunya naru zati dukhanin, sesungguhnya dunia itu ibarat api yang memiliki asap. Kalau salam ta'an silaiha, jikalau menghilang ansilaiha dari apiannya karena asapnya, maka ajada wa selamat, saya ia akan merasa bahagia dan selamat. Faqala afala asbiru, maka apakah aku tidak bersabar ala liqa'ni atas asapnya, la tanfa'u bidiaiha, yang tidak memberikan manfaat dengan sinarnya, Putih. Ya. Pastam ta'abi silaiha, dan merasa dan bersenang-senang dengan perapiannya. Faqala, maka ia berkata, ma ahsana hadhihi al-'alimah, apakah menjadi baik beri kemunculan hal ini, lakunta jikalau engkau beristimta'i dalam bersenang-senang dijadinya dengan pencahayaannya ala sifatin atas kepercayaan, mengenal intifa'i, dan dari kemanfaatan dengan tarafiannya ala yakin, atas perasaan yakin. Wakunta, dan adalah engkau jika adrakta apabila mendapati zalika yang demikian itu dama 'alaika wasfan, selalu atasmu berupa sebuah sifat maka bagimu. Amma maka adapun fal 'adatu, dan kebiasaan jariyatun berlalu di khilaf yang qaulika, dengan perbedaan perkataanmu, bidon di istirahika, dan lawan dari pendapatmu, wa tawakkulika, dan perasaan kamu, para maka tidak. Maka terjadi, maka terjadi
Ya, dua alenia ini masih dalam konteks kajian yang sama, yaitu bagaimana sesungguhnya kita memahami dunia. Kemarin perspektif tentang zuhud itu selalu dipersepsikan dengan dimensi ontologisnya, yakni kita tidak boleh atau kita tidak bisa memposisikan diri untuk bersama dunia, karena ketika kita memahami diri atau memposisikan diri atau bersama dunia, maka berarti kita bukan orang yang zahid, kita orang yang senang dunia gitu. Nah, jadi padahal kemarin saya sudah sampaikan bahwa filsafat nampaknya tidak ke arah situ gitu loh. Karena orang hidup itu mesti akan bergelut dan berkolaborasi dengan keduniaan. Oleh karena itu zuhud itu sebenarnya persoalan etika. Itu bolak-balik saya kemarin sampaikan. Nah, sekarang dicoba dirasionalkan oleh Abu Sulaiman As-Sistasani ketika dia berdialog atau bercerita dengan Al-Jurzani perihal nasihat-nasihat yang harus diberikan kepada Perdana Menteri, yaitu Wizaroh ya, tentang hakikat dunia, begitu kan. Jadi kata Abu Sulaiman, dunia itu seperti apa sih? Tadi sudah betul bahwa dunia itu adalah ibarat api yang memiliki dukhon, yang memiliki asap gitu. Falau salauta an silaiha lidukhoniha wa kana lakana azda wa aslam. Seandainya kamu selamat begitu, ataupun kamu istilahnya tidak terjebak kepada asapnya begitu, menurut saya seperti itu, kamu akan lebih paham dan lebih selamat. Kita itu sering terjebak kepada asapnya, bukan kepada apinya begitu. Bahkan kita bilang selalu di situ ada asap, di situ ada api gitu. Maksudnya kita itu sering melihat dunia itu pada kepulan-kepulannya, kepada apa yang nampak gitu loh. Itu sebenarnya bukan berarti persoalan tidak ada dunia atau tidak boleh menghindari dunia. Karena persoalannya kita salah paham tentang dunia gitu loh. Seakan-akan memiliki itu adalah menguasai, dan itu adalah selamanya, dan seakan-akan itu macam-macam lah perspektif kita tentang memiliki, tentang menguasai dunia itu seakan-akan ya banyak sekali kita terjebak untuk itu kan gitu kan. Jadi maaf misalnya kalau kemarin itu si Edi Prabowo ya yang tertangkap, kemudian dia memakai Rolex, kemudian dia beli tas apa, sepatu apa yang sekian, itu kan sebenarnya kan dukhon, itu kan dukhon, itu kan asap ya asap, itu asap. Jadi dia terjebak kepada pemahaman dunia sebagai asap ya, gitu. Pertanyaannya, faqala afala asbiru ala dukhaniha la tanfa'u bidiyaiha wastamta'a bisilaiha. Gitu. Apakah kamu tidak sabar dengan asapnya dunia dan kamu tidak mengambil manfaat dengan cahaya dari api begitu? Bidiyaiha dengan apakah kamu tidak sabar dengan
asapnya api dan kamu tidak mengambil manfaat dengan cahaya yang diambil dari api, wastamta'a, dan kamu heboh dengan menikmati silaiha. Tadi apa silaiha itu? Memanggang, memanggang ya. Iya. Jadi kayak semacam ya memanfaatkan sesuatu yang tidak substansial lah begitu. Iya, jadi kalau sekedar memanggang itu ya tidak substansial lah. Yang paling penting api itu adalah memberi cahaya. Api itu memberi penerangan. Api itu memberi kehangatan, saya kira begitu kan. Dan itu yang lebih substansial. Begitu. Ma ahsana hadhil aridu. Begitu. Apa baiknya hal-hal yang baru seperti ini? Lau kunta fil istimta'i bi dhiyaiha ala siqatin wa minal intifa'i bi silaiha ala yaqini. Seandainya kamu itu menikmati cahayanya api dengan siqah dan kamu memanfaatkan panggangannya ataupun ya tadi kepulannya ala yakinin, apa nilai baiknya begitu jika kamu ya bisa membandingkan lah begitu. Bagaimana kamu bisa menikmati cahaya daripada nar ala siqatin wa minal intifa'i bisilaiha ala yaqinin. Ya, pertanyaan yang menurut saya ya logis juga, bagaimana seorang filosof bukan pertanyaan dalam arti real ya, tapi pertanyaan dalam arti mempertanyakan yang menggoda atau mempertanyakan yang, maksud saya begini. Jadi coba intifa sila yakin. Intifa sila yakin. Jadi memanfaatkan sesuatu yang tidak substansial tetapi yakin di dalam konteks itu. Gitu. Jadi yakin, seakan yakin itu ya tanpa argumen sebenarnya, semuanya yakin aja. Nah, tetapi seandainya kamu istimta bidiyaiha ala siqatin, istimta dia ala siqah, menikmati dia ala siqah, itu dalam arti bahwa cahaya api itu betul-betul memberi manfaat, itu namanya siqah. Siqah itu valid. Tetapi bahwa asap itu memberi manfaat yang mendasar, itu yakin. Kalau yakin itu sebenarnya tidak sekuat siqah loh ya. Ingat ya, tidak sekuat siqah. Begitu. Siqah itu lebih kuat daripada yakin. Begitu. Mungkin al-iman bil yakin. Iya, tetapi harus setelah yakin harus bil iqrar. Itu. Al-qaul. Tidak hanya yakin. Apa? Af'al. Itu iman, yakin itu kecil gitu. Tapi kan yang banyak kan kita kan seringnya kan yakin. Siqah dulu, siqah itu argumennya valid. Itu hadis itu siqah, enggak ada hadis yang yakin. Enggak ada, hadis itu siqah. Jadi kalau memanfaatkan atau menikmati dia itu siqah. Dalam arti itu suatu hal yang valid. Dan itu hakikat dari dunia. Tetapi jadi sebenarnya bukan pada persoalan dia tidak boleh
Zuhud itu bukan persoalan dia tidak boleh memiliki dunia. Kan begitu kan? Intinya kan begitu dari kemarin. Kita jangan sampai terjebak kepada pemahaman yang keliru bahwa zuhud itu tidak boleh memiliki dunia atau orang harus lepas dari dunia. Itu keliru. Karena zuhud itu, karena orang hidup itu harus berinteraksi dengan keduniaan. Cuman masalahnya tadi itu yang tidak beres dengan dunia adalah moralitas, akhlak, kan begitu kan, sejak kemarin. Bagaimana dia tidak punya tatanan nilai yang baik di dalam memahami dunia. Nah, yang kedua, dia punya persepsi yang keliru tentang dunia. Yang substansial itu tidak digunakan. Jadi maksudnya kalau memiliki tapi jangan memiliki itu gimana sih? Ya Anda apa ya? jadi Anda punya dunia gitu kan ya. Anda punya dunia misalnya gitu ya. Jadi yang namanya memiliki itu adalah tidak dalam arti menguasai. Itu jangan kemudian dengan dunia itu bahwa karena itu milik saya maka saya kuasai. Oh tidak, itu loh, tidak seperti itu. Memiliki itu ya memanfaatkan, ya apa ya, apa maksud saya itu, ya banyak lah ya yang keliru begitulah. Pokoknya banyak yang keliru. Jadi takut kehilangan. Itu yang keliru begitu. Jadi saya kira seperti itu ya. Kemudian wa kunta idza adrakta dzalika dama 'alaika wasfan laka. Jika kamu punya pemikiran tentang dunia dan itu selalu membebani kamu sebagai sifat seperti itu, dan kamu seperti itu selalu ada di dalam diri kamu, wa kunta, jadi kata-kata kunta, lau kunta, wa kunta itu ya, ini kan ada lau kunta, wa kunta, kemudian ada lagi wakana, ini di paling atas ya Mas Ahyu tadi, wakana apakah yahdusu atau yuhadisu begitu, yahdusu nafsahu bil wizarah begitu, atau yuhadisu nafsahu bil wizarah, wakana itu kan ada istilah wakana ya. Jadi saya selalu katakan bahwa kana itu adalah sesuatu yang sering dilakukan. Jadi dia sering berbicara dengan wizaro, itu. Kamu seandainya saja selalu istimta bidiyaiha ala sikot, begitu. Wa kunta idza adrakta dzalika dama 'alaika wasfan lak. Seandainya kamu berpikir demikian tentang dunia, dama 'alaika wasfan lak, maka akan selamanya dama 'alaika, ya dama itu bisa rugi, atau kalau selalu itu madama gitu. Kalau dama itu rugi, alaika pada kamu, wasfan laka yang akan selalu menempel kepadamu. Jadi persepsi tentang dunia akan menunjukkan pola nalar kamu tentang dunia, dan ketika itu terjadi maka selalu akan terjadi kerugian, begitu ya. Fa amma wal 'adatu jariyatun bi khilafi qaulika. Fa amma wal 'adatu, sedangkan adatnya jariyatun itu berjalan bi khilafi qaulika, dengan berbeda dengan ucapan. Kebiasaannya ataupun
pada umumnya yang berjalan itu adalah berbeda dengan ucapan. Wa bidodi iqtirahika wa tawahumika, dan berlawanan dengan asumsimu. Fala, jangan berpikir yang keliru tentang dunia. Begitu. Saya kira begitu ya. Jadi sekali lagi, pahamilah bahwa pemahaman tentang dunia itu jangan sampai kita seperti memahami api yang justru terjebak kepada asapnya, dan kita termanipulasi dengan asapnya daripada apinya. Selama ini kalau kita megang api ya pada asapnya, bahkan ketika tidak ada asap berarti apinya hilang, gitu kan? Bisa jadi seperti itu, tetapi sesungguhnya enggak, gitu kan? Dalam konteks dunia seperti tadi. Oke, ya saya kira itu ya. Mungkin kurang begitu paham ya maksud saya. Oke, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Abu Sulaimana hikamul kitabi wa ashabul khitabati mukhayalun tasdiqu qalilan wa takdzibu katsiran laisa laha rasukhun fil qalbi wala tibata fil aqli. Falamma qatala al-Jarjani qala Abu Sulaimana Falamma qutila al-Jarjani qala Abu Sulaimana miskinu dzalika ar-rajuli sabara ala dukhanihi ila inihtanaqa wa ta'aridu li sholaiha hatta ihtaraqa. Thumma qala Allahumma la takilna illa ilaika wa la tarubudana illa fima ladaika wa la ta'aridna illa bima 'indaka inna la'ajzatun an qudratin natlubuha bina wa du'afatun an quwwatin nada'iha fina arinal haqqa haqqan thumma hayyina littiba'ihi wa arinal batila batilan thumma wafaqna lil a'radi anhu ya man yamliku al ayana wal khabar wa yarina bihima al ajaiba wal ibar. Oke, sampai situ dulu. Kemudian Abu Sulaiman berkata, hikmah-hikmah atau hukum-hukum kita dan orang-orang yang pandai berbicara itu adalah delusi, sedikit kebenarannya dan lebih banyak kebohongannya. Tidak ada padanya kemantapan di dalam hati dan ketetapan di dalam keyakinan. Jadi kayak seperti ini tuh yang bisa menjadikan hati itu mantap. Nah itu. Jadi yang bisa menjadikan keyakinan itu semakin kokoh. Nah itu. Jadi rosuhun fil qalbi, kalau dalam bahasa itu min irodati apa gitu istilahnya dalam bahasa balaghahnya. Tapi sudah benar secara harfiah. Cuma lebih enak itu rosuh itu sifat, qalb itu mausuf. Jadi makanya mausuf dulu baru sifatnya, tidak sifat dulu baru mausufnya. Memang ini strukturnya bukan sifat mausuf. Rosuhun laisa laha rosuhun fil qalbi, dalam arti tidak menjadikan jiwa yang rosuh atau terus ya. Terus falamma, maka ketika Al-Jarjani dibunuh, Abu Sulaiman berkata, miskinnya laki-laki itu adalah bersabar atas asapnya, asap api sampai dia tercekik. Wa ta'ridu li sholaiha hatta ihtaraqa, sampai dia tercekik. Oh, ya meninggal ya. Iya. Dan munculnya api untuk memanggangnya sehingga dia terbakar. Kemudian Abu Sulaiman berkata, ya Allah,
Allahumma la takilna ila ilaika. Ya Allah, janganlah engkau menguasai pada kami kecuali kepadamu, dan janganlah engkau mencintai kepada kami illa kecuali dalam apa-apa yang ada di sisimu, dan janganlah engkau munculkan kepada kami Wala targhibna. ta'rifna. Targhibna. Roghiba ya. Sudah ta'rif. Oh, wala targhibna. Kalau targhibna apa targhibna? Janganlah engkau mencintakan kepada kami kecuali pada apa-apa yang ada di sisimu. Oh, oke ya. Terus Wala ta'rifna illa bi talatina indaka, dan janganlah engkau munculkan kepada kami kecuali pada apa yang dicari di sisimu. Sesungguhnya kami itu adalah orang yang lemah dari kekuatan yang kami cari, yang engkau perintahkan atau engkau berikan pada kudrah bina kepada kita. Pada putra bina kepada kita, walau afatun, dan orang yang lemah, kuatin dari potensi, dan ayah yang telah engkau dan ayah yang kami minta, kami tad'iha, yang engkau ajak atau engkau dorong juga bisa, yang engkau dorong kepada uwah bina di dalam kita. Perlihatanlah kepada kami sebuah kebenaran dengan kebenaran. Perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran, kemudian sehingga kami mempersiapkannya untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu kebatilan, sehingga kami menyesuaikan al-arabi untuk menjauhinya. Wahai zat yang memiliki pertolongan dan kabar, wayarina, dan yang menunjukkan kepada kami keduanya ayat dan khabar ajaib kepada ketakjuban wal ibarat dan ibarat. Jadi bihima wayarina bihima al ajaiba ya, jamak wal ibar, dan jamak juga ya. Jadi ibarah ataupun takbir ataupun hikmah juga bisa, ataupun pelajaran juga bisa. Keajaiban juga bisa. Saya kira ini doa yang bagus ya. Saya kira tidak perlu saya terjemahkan lagi, Anda sudah tahu betul. Tetapi coba kita perhatikan dari statement Abu Sulaiman. Falamma qutilal Jurjani qala Abu Sulaiman. Ketika Imam Al-Jurjani terbunuh, Abu Sulaiman berkomentar, begitu ya, beropini. Saya tidak tahu apakah Al-Jurjani ini adalah tokoh yang menulis kitab At-Ta'rifat. At-Ta'rifat itu kitab yang sangat enak menurut saya, karena kan gini ya. Jadi saya masih ingat aja kitab Ta'rifat itu beli waktu sanawiyah, masih kecil. Sanawiyah waktu itu masih bocah lah gitu. Tapi kitab Ta'rifat itu enak sekali karena Ta'rifat itu berisi tentang ta'rif. Apakah saya kira iya ya? Saya kira Al-Jurjani ini. Karena saya tidak menemukan nama yang lain kecuali ini. Al-Jurjani itu kitab Ta'rifat. Jadi kalau misalnya apa itu sholat, nah, di situ kita lihat sholatu huwa. Apa itu tafsir misalnya, tafsir huwa itu apa itu misalnya. Jadi itu sholat, apalagi siang. Jadi untuk orang membaca itu, dan pada waktu kitabnya ada harokatnya. Jadi saya baca aja. Kayaknya sampai sekarang masih ada kitabnya. Emang nggak tahu di mana, sudah lupa saya, apa dibawa ke sini. Kitab Ta'rifat ya.
udah lama sekali saya melihat. Nah, dia ketika terbunuh, Abu Sulaiman berkomentar bahwa dia itu adalah miskin. Miskin dari kerujul. Miskinun dari kerujul. Jadi dia tidak pakai al. Bukan dia tidak pakai, coba perhatikan. Dia tidak pakai kata-kata huwa ar-rajulul al-miskin. Itu tidak. Miskinun dari kerujul. Dia miskin segala-galanya. Orang itu tuh miskin segala-galanya. Itu loh cara memahaminya. Orang itu tuh miskin segala-galanya. Dia sabar tentang dukhonnya dunia sampai dia terbunuh. Ila aniktanako, sampai dia tergorok tadi ya, atau tercekik gitu. Ya sampai orang kan kalau mau meninggal dunia kan najah istilahnya, kayak semacam tercekik gitu kan. Gitu. Apakah dia dibunuh ataupun terbunuh, tapi kutilah terbunuh ya. Kenapa model seperti ini tuh terbunuh, Mas? Jadi Anda jangan berpikir kalau ulama itu hanya sekarang yang, atau hanya di waktu-waktu tertentu yang dibunuh itu. Saya kira ulama terbunuh atau ulama dibunuh itu satu hal yang biasa. Dari waktu ke waktu ulama disingkirkan atau ulama, tapi juga tidak sedikit juga ulama yang berkolaborasi dan berkooptasi, berkorporasi itu dengan kekuasaan. Tidak sedikit juga. Dalam sejarahnya panjang sekali. Para filosof itu kalau tidak berkolaborasi dengan negara itu mereka tidak bisa makan lah gitu. Tidak bisa nulis lah. Gitu. Ibnu Sina itu, kalau Al-Ghazali itu nulis itu, tulisannya itu, ya maaf saya tidak tahu persis siapa, tapi tulisannya itu diseimbangkan dengan emas itu. Jadi ini tulisan, ini emas itu. Ya orangnya yang nulis juga butuh makan. Nah gitu loh, maaf saja ya. Ya kita dunia kan gitu kan. Dan negaranya juga butuh legitimasi dari intelektual begitu. Dan intelektualnya juga butuh hidup. Kalau dia mengkritik negaranya, ya jadinya kalau tidak dipenjara, Imam Ahmad bin Hanbal kan dipenjara oleh Al-Ma'mun. Ya itulah realitas negara dan ulama dari dulu. Nah, saya tidak tahu Al-Jurjani ini kasusnya seperti apa. Yang jelas model seperti ini tuh banyak sekali. Sama dengan Abu Hayyan sendiri. Abu Hayyan sendiri itu harus dia menjadi sosok yang palsu di tengah wizarohnya itu. Jadi begitu. Kenapa sosok yang palsu? Ya karena dia harus menanggap dirinya di tengah para perdana menteri. Jadi itu. Jadi miskinur dzalika rajul sabrun an dukhaniha ila yatanaqu wa ta'aradu li silaiha hatta ikhtaraqa. Dia berpaling dari panggangannya duduk sampai dia terbakar. Sampai dia terbakar. Ini bahasa-bahasa yang. Nah, sekali lagi, dia terbunuh itu apakah dia tidak mau menerima sogokan-sogokan dari negara? Gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Atau dia terbunuh juga karena ya berkaitan dengan keduniaan lah begitu. Saya tidak tahu persisnya, tapi ini yang menarik menurut saya. Gitu. Tapi maksud saya secara umum, kembali lagi bukan kepada Al-Jurjaninya, tetapi dalam konteks kitab ini, bab ini, bagaimana dia tidak terjebak pada dukhon wasilah ya. Gitu loh. Ini zuhudnya kan gitu. Zuhudnya itu. Gitu. Ya, saya kira seperti itu. Berikutnya ada yang mau baca lagi atau masih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul qawa ra'i adamallahu taufiqaka an la
takuna hadhihi muqabasatu fi hadzal mawdi'i ka'annaha naqibatun walakinnaha ala halin qad akhadtu bi nasibiha min al-hasani wala'allaha tafidu ba'dal fa'idati. Qila li Abi Sulaimana limadha idza jadda as-su'alu jadda al-man'u bihi faqala li'anna al-hala yaltabisu fi syai'in kal-awra'i wal-ibta'i wal-arja'i fayaqa'u lil mas'uli annahu qad dhulama wa anna as-sa'ila qad i'tada fa idza istaqarra hadha fi nafsihi fataraddada ala balihi lam yajid fi aqabihi syai'an aqraba wala ahadun mimman liyakuna ma atahu min jamiyatihi min jinsina atahu sa'ilu min jinayatihi. Kemudian qad qawaraki ada mawai tafiqokan. Pendapatku sungguh telah kuat, semoga Allah melanggengkan pertolongannya kepadamu, bahwa sesungguhnya muqabasat ini di dalam judul ini itu seakan-akan muqabasat tersebut adalah bencana al-akhwadiyah dari hal-hal yang mirip dengan nakibah atau bencana. Nakibatun Bencana. Al-mawadi Enggak ketemu. mado sama mawad ya, beda ya? Enggak, mado sama mado. Mawad itu sama dengan mado enggak ya? Enggak. Jadi tak cari enggak ketemu wado. Mawadi. Wadi. Iya. Ya. Pandangan saya kekeh semoga Allah melanggengkan taufiknya untuk kamu. An la takuna hadhil muqabasat. Bahwa muqabasat ini tidak seperti halnya yang umum fi hadzal maudhi' di dalam tema ini. Jadi muqabasat ini seakan-akan bukan hal yang pada umumnya. Nah, begitu. Ini Abu Hayyan ya. Seakan-akan muqabasat ini adalah naqibatun an apa tadi al-mawadi? Masa lalu sama. Yang lalu kan. Iya, berarti guessing saya masih kuat, masih ada lah gitu. Jadi dia berbeda dengan teman-teman muqabasat yang lalu gitu. Jadi ini menjelaskan tentang memang kita kan ya memang setiap muqabasat kan judul itu kan membantu kita untuk bisa memahami. Jadi kalau kita membaca bahwa ini adalah zuhud, tetapi kok kesini larinya, ya kita harus berani mengatakan gitu kan. Makanya kalau saya sering menafsirkan itu karena memang judul ini judul tentang zuhud, tetapi kok larinya kesini. Ya memang dia maksudnya memang berbeda tentang zuhud itu. Kita harus berani mengatakan seperti itu. Nah, jadi termasuk diantaranya ini zuhud ini, muqabasat tentang tasawuf ini berbeda dengan teman-temannya yang dahulu, yang kebanyakan berbicara tentang filsafat misalnya. Walakinnaha ala halin qad akhaddat bi nasibiha minal husni. Akan tetapi muqabasat ini secara langsung telah mengambil posisinya muqabasat itu dari apa yang disebut dengan husn, kebaikan. Nah, kan gitu kan. Jadi muqabasat ini meskipun berbeda tetapi dia mempunyai posisi yang jelas
yakni mengambil dimensi tentang konsep kebaikan. Dan kebaikan itu adalah filsafat. Kan begitu kan? Wala'allaha tufidu ba'dul faidah. Oleh karena itu mudah-mudahan muqabasat ini tetap mengambil faedah meskipun itu hanya sebagian dari faedah atau manfaat. Nah, gitu ya. Jadi ini oke. Sudah tadi dibaca sudah tadi. Sudah. Oke. Terus Kemudian ditanyakan kepada Abu Sulaiman, mengapa ketika sebuah pertanyaan itu menjadi serius, maka penolakannya pun menjadi serius karena soal itu. Kemudian Abu Sulaiman menjawabnya, karena sesungguhnya keadaan yang melingkupi sesuatu seperti godaan, walabdai dan najat. jadi yaltabisunya harus jadi khobar. Ya, jadi ini sudah satu kalimat. Ya, karena keadaan itu yaltabisu. Itu melingkupi sesuatu. Nah, begitu. Melingkupi itu keadaan itu selalu bisa kan pakaian ya. Nah, jadi selalu tercover, termanifestasi atau tertutupi oleh sesuatu yang lain dari keadaan itu. Gitu. Jadi makanya ketika kita mencoba memahami, coba contoh aja lah. Ketika kita mencoba memahami sholat yang sebenarnya, contoh maksud saja ya, sholat yang sebenarnya itu kan persoalan sholat itu tidak sekedar sholat loh Mas ya. Sholat itu ada syariah, ada ekonomi, ada politik. Ini jadi gaduh gitu loh. Makanya ketika berbicara satu itu jaddas soal. Kita mencoba mempertanyakan secara sungguh-sungguh tentang sesuatu, maka pada saat yang sama akan terjadi penolakan. Karena sesuatu itu, apapun itu tertutupi oleh berbagai lapisan penalaran, lapisan culture. Contoh Al-Quran itu makhluk atau khairu makhluk? Ini satu pertanyaan yang nanti itu kenapa? Karena itu seakan-akan membongkar ideologi, membongkar budaya, menyinggung organisasi. Kan begitu kan? Itu menyinggung Aswaja itu menyinggung NU itu. Loh, NU, Aswaja, organisasi, negara, ini sudah cover yang menutupi tentang substansi itu. Makanya sebenarnya yang paling pas, yang paling nyaman itu seorang akademisi. Karena seorang akademisi itu dia harus betul-betul objektif untuk memahami satu pertanyaan itu sebagai seorang akademisi loh ya. Tetapi ketika kita sebagai seorang akademisi dia berbicara secara akademik, dilemparkan ke dalam masyarakat yang menempatkan sesuatu itu dalam berbagai lapisan-lapisan kepentingan dan pengetahuan ideologi, maka gaduh lagi. Loh. Gaduh itu ya penolakan, ya walah macam-macam deh. Itu kan. Jadi ya itulah. Kalau roi seperti godaan, wal arjai dan harapan, fayaqau maka terjadi lil maskuli bagi orang yang ditanyakan bahwa apa sesungguhnya dirinya itu telah dianiaya, dan sesungguhnya orang yang bertanya itu orang yang menuntut itu sungguh telah menuntut. Maka ketika hal ini telah menjadi tetap ada duanya dan
terus berulang-ulang atas keadaannya itu, maka tidak akan ditemukan opoma fi iqabihi dalam hukumannya pada sesuatu yang lebih dekat dan yang lebih singkat, yang pada yang lebih dekat maupun tidak yang lebih singkat. Lam yajid fi iqabihi syai'an aqrabu wala akhsaru min ma'an. Jadi fa idza istaqarra hadza fi nafsihi wa taraddada ala balihi. Jadi ketika itu sudah mapan fi nafsihi wa taraddada ala balihi, maka dia tidak akan menemukan di ujungnya, begitu, bukan iqab itu bukan siksaan, di ujung dari persoalan itu yang lebih dekat dan lebih sederhana atau lebih pendek, kecuali min man'i, ya, wala aksaru min man. Jadi lam yajid aqrabu wala aksaru min man'i. Ya, yang terjadi adalah penolakan itu, begitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Fayaqa'u lil mas'uli qad zulima wa anna as-sa'ila qad i'tada. Mas'ul, objek yang ditanyakan, itu menjadi dizolimi, begitu. Sedangkan orang yang bertanya itu akan menjadi menuntut dan memusuhi, begitu. Dan konteks yang menjadi persoalan ketika itu memang sudah, ya katakanlah sudah istaqarro, sudah mendekati pada kebenaran sekalipun, maka menurut saya itu lam yajid fi iqabihi wala ahdaru min man'i. Jadi ya tidak akan temukan dari lam yajid fi iqabihi syai'an aqrabu, tidak ada di ujungnya yang lebih dekat, wal aksoru, dan lebih pendek dari min man'i, dari mencegahnya itu apa? Ya penolakan itu. Jadi kalimat ini sama dengan yang paling atas. Al-nal hal. Jadi idza jadda su'al jaddal man'u bihi. Ini kan sebenarnya satu kalimat jadda su'al jaddal man'u bihi. Itu ya. Makanya kemudian wala aksaru min man'i. Oke, kalau menurut saya seperti itu. Oke. Bisa jangan-jangan susah dipahami, susah enggak? Enggak ya? Jadi kita ketika mempertanyakan sesuatu secara sungguh-sungguh, maka yang terjadi adalah penolakan. Yang terjadi adalah penolakan. Karena apa? Karena sesungguhnya sesuatu itu kebanyakan simbolik, ya. Simbolik betul. Apa saja lah gitu, apa saja. Itu simbolik. Bukan hanya simbolik tapi apa ya? Apa ya? Ya banyak simbol-simbolnya lah gitu. Contoh aja ya, maaf ya, mungkin saya keliru atau mungkin saya sok kritis. Apa saja di dunia Indonesia ini yang kita tidak temukan di luar negeri, ya, itu adalah ketika sesuatu apa itu yang nongol itu adalah orangnya, benar enggak? Misalnya selamat hari santri, yang nongol itu Menteri Agama, iya enggak? Misalnya lagi hati-hati di jalan, yang nongol itu polisi. Di situ di fotonya itu kan, selamat hari pendidikan nasional, yang nongol itu menteri atau kepala dinas. Kalau Anda lihat di UIN, yang nongol itu rektornya, iya enggak?
Gitu loh. Kan begitu kan? Semuanya itu. Dari presiden sampai mungkin Pak Carik atau Pak Lurah lah gitu, atau Pak Dukuh lah. Saya kira orang sini itu kalau ada selamat datang itu dukuh itu mesti ada dukuhnya itu. Kita kan selalu tersistem seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau Anda mau mempertanyakan itu, wah, yang terjadi itu penolakan. Karena apa? Karena Anda sedang membongkar satu banyak sekali kepentingan di situ. Gitu. Makanya idza jadda soal jadal man. Gitu. Ketika kamu sudah mau mendekati untuk mempertanyakan itu, maka yang Anda temukan justru adalah alman. Justru penolakan. Makanya ada sosok namanya, misalnya contoh ya, fakta ini, yang namanya kita punya tokoh namanya Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa. Kenapa dikatakan ikhwan? Itu karena banyak, beberapa, ada 11 katanya. Tetapi di antara salah satu tokoh yang diasumsikan oleh Ikhwanus Sofa tentang Ikhwanus Sofa itu adalah Abu Hayyan At-Tauhidi yang menulis kitab ini. Tapi itu asumsi aja. Tapi itu betul-betul secret, betul. Ikhwanus Sofa. Itu. Ikhwan, berikhwan, bersebelas, karena bersaudara. As-Sofa, yang bersih. Dia ada di tempat yang tidak tahu orang. Kenapa dia harus menyembunyikan diri dengan menulis? Karena dia As-Sofa. Dia bersih dari berbagai kepentingan. Gitu loh. Kepentingan, berbagai kepentingan. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan, Anda dibunuh, Mas. Anda dikucilkan. Gitu. Anda tidak ngasih jempol kepada dekannya itu, atau Anda tidak ngasih jempol pada dosen kamu. Dosen kamu itu bisa, wih, ini mahasiswa kurang ajar ini, nggak ngasih jempol. Saya blokir nomornya. Kemarin itu wisuda daring, ada yang dicatat itu mahasiswa mencat baru tahu aja Pak Rektor lewat daring apa. Enggak, tidak hanya itu, ada lagi perkataan-perkataan yang kurang etis gitu. Mahasiswa yang diwisudai itu. Kan dicacatnya ada karena Zoom. Ya seperti itulah gitu. Jadi begitu kasus Ikhwanus Sofa. Kasus Ikhwanus Sofa itu begitu. Abu Hayyan termasuk orang yang berkooperasi dengan kekuasaan. Al-Ghazali itu awalnya berkooperasi dengan kekuasaan sehingga dia mau jadi direktur Nizamiyah. Tapi baru ketika dia sufi keluar gitu, menulis Ikhya, baru dia lepas dari itu. Ini satu contoh. Jadi ketika jaddus soal, jaddul manakh gitu ya. Dan ketika dia mencoba masuk paling dalam itu, dia tidak akan menemukan kecuali penolakan. Gitu. Oke, liyakuna ma'atahu min apa ya? Min janiyati, min jinsi ma atahu sa'il min jinah. Liyakuna, karena ada sesuatu yang ata mendatangkan hu ingma apa min janiyati, dari wewenangnya dia, iku min jinsi ma atahu sa'il min jinayati. Itu bagian dari sesuatu yang bisa mendatangkan kepada sa'il min jinayati, dari melukainya. Kalau Anda bilang, kalau mulutmu itu adalah harimaumu, ataupun mulutmu itu adalah
pedangmu, ya sebenarnya bukan mulutmu itu seperti pedang. Ya kamu mulutmu itu yang bisa mendatangkan pedang untuk memotong kamu. Itu. Jadi kenapa ya? Karena dia berpikir kekuasaan dan power yang berkuasa. Ma'atahu min janiyatihi apa janiyati itu? Wewenang. Janiyati. Janiyah, wewenang. Kalau jinayah ya hukum. Jadi wewenang itu melahirkan jinayah. Wewenang itu melahirkan jinayah. Jadi seperti itu. Agak susah ya. Oke. Wahada hafazakallah. Wahada hafizakallahu Hafizakallah. wa in lam yakun min siratil falsafati wa min bihububatil hikmati wa min ghamidil fawaidi kana yajri ma'a ikhwanihi fi majalisi haula'il a'lami fi sababi minal hifbi walam ya'rif li faidatin faqarahta anna yakuna laha fakarihat anna yakuna laha rasmun fi arudi ma rawaina wa hadzal i'tidar minni qad takarrara walaula su'adhanni bizamani wa ahlihi lamma ra'aitu anna i'adatihi I'adatahu tanfa'u wa takriruhu yufidu wassalam wa hadha hafizakallahu dan inilah semoga Allah menjagamu. Dan jika tidak ada, seandainya tidak menjadi bagian dari dan seandainya tidak menjadi bagian dari kemuliaan filsafat dan tidak menjadi bagian dari kecintaan pada hikmah dan tidak menjadi bagian dari kesamaran faidah-faidah, maka adanya mengalir beserta ikhwanihi saudara-saudaranya fi majalis di dalam majelis-majelis haula'il a'lami yang hal itu di majalis haula'hi di forum-forum ya alam itu ya malu atau masyarakat atau alam itu alam ya, tetapi maksudnya ya majelis-majelis tentang keduniaan begitu. Bisa babi minal hifdi karena sebab dari penjagaan walam ya'rif li faidatin dan tidak muncul atau timbul li faidah karena faidah, karena manfaat. Walam dan tidak muncul kefaidahan, walam ya'rif dan tidak muncul opo majelis li faidatin marang faidah. Jadi sampai situ saja. Coba ya. Semoga Allah menjaga kamu. Seandainya saja tidak ada percikan filsafat, tidak ada kecintaan pada hikmah, dan tidak menyadari bahwa faedah-faedah sesungguhnya itu adalah tersembunyi, gitu loh. Seandainya tidak ada percikan filsafat, tidak ada kecintaan kepada hikmah, tidak ada faedah-faedah yang tersembunyi, seandainya semua itu tidak ada, maka akan berjalan bersamanya menjadi sebuah forum-forum yang
fi majalisi haulail a'lam. Ya, akan berjalan sebuah forum-forum yang umum, forum-forum haulail a'lam, forum-forum ya lisababin minal khiffi, karena sebab dari sebuah upaya yang mereka lakukan, walam ya'rid li faidatin, dan di situ tidak ada faedah-faedah yang muncul. Fakarihat, maka kemudian akan terjadi kebencian, begitu, an la yakuna laha rasmu fi ardi ma ra'ayna. Jadi kebencian yang an la yakuna laha rasmun fi ardi ma ra'ayna, dari sesuatu yang muncul apa yang kami sebutkan. Maksudnya apa ya? Ya katakanlah hal-hal yang tidak substansial tadi dalam konteks tasawuf atau dalam konteks zuhud atau dalam konteks filsafat itu muncul, dan itu justru menjadi permainan. Contoh sederhana sebenarnya. Ya maaf ya, misalnya kita bicara tentang Habib Rizik misalnya, itu semuanya adalah berbicara dalam tataran yang sangat dangkal kan, begitu kan. Tidak ada diskusi serius tentang konsep kebangsaan itu. Tidak ada diskusi serius tentang konsep keagamaan itu. Semuanya kan tidak ada di situ. Tapi mencoba bermain di tataran panggung untuk saling memanfaatkan dan saling menjatuhkan, kan begitu. Itu sebenarnya kan di situ pola-pola diskusinya kan seperti itu. Nah, itu namanya majalisul a'lam. Jadi Habib Rizik itu dia komentar dengan bab ini ada pada dataran-dataran yang sangat dangkal. Gitu. Tidak ada keseriusan untuk membangun makna keagamaan ataupun makna kebangsaan. Gitu. Artinya makna keagamaan itu dia merepresentasikan keagamaan, dan di satu sisi negara merepresentasikan kebangsaan. Tetapi kedua-duanya tidak dalam konteks keseriusan gitu. Tetapi justru kedua-duanya saling memanfaatkan. Gitu. Saling memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya itulah yang dimaksud dengan ketika kita tidak menyentuh percikan filsafat, ya yang terjadi seperti tadi itu. Gitu yang ketika kita tidak cinta pada hikmah, yang terjadi seperti tadi itu. Seperti perseteruan dua kutub yang ada di wilayah-wilayah yang sebenarnya sangat artifisial. Tidak yang mendas. Gitu. Mungkin kelihatannya membela, front pembela kan gitu. Kelihatannya itu mendasar, tapi justru tidak. Ya, kalau mau membela yang ngaji dulu lah gitu. Ya kan begitu kan. Ngaji yang pinter, yang benar kan gitu. Kemudian kalau mau bergerak, hitung yang mateng pergerakannya seperti apa. Kalau bikin organisasi ya itu sistem organisasi dan seterusnya. Dan macam-macam ya. Tadi itu saya kira seperti itu. Oke. Wa hadzal i'tidaru mata qad takarrara walau la su'a dhanni biz zamani wa alihi lamma ra'aitu. Keuzuran seperti ini, alasan-alasan seperti ini, mini dariku tomata, kayaknya mini gitu ya, mini kotakaror, telah berulang. Walaula su'adzoni, seandainya tidak ada su'udzon dari saya, bizamani tentang waktu, wa ahlihi dan kondisi masyarakat di situ. Seandainya saya tidak punya su'udzon, saya tidak melihat bahwa i'adatahu, mengembalikan yang asali, mengembalikan zaman pada yang paling benar, itu tanfa, memberi
manfaat. Jadi seandainya saya tidak suudzon itu saya tidak akan kembali kepada yang hakiki. Jadi ya nyuwun sewu, Anda harus suudzon kepada Jokowi gitu, agar negara ini harus, tetapi juga Anda harus suudzon juga kepada Habib Rizik agar negara ini atau agama ini tidak dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan gerakan yang sangat partikular kan gitu. Jadi ya disitulah sebenarnya suara dan apa namanya mulut akademisi gitu loh. Posisi kita itu, posisi saya itu harus seperti ini. Dia harus pahit gitu di hadapan semua, meskipun itu organisasinya sendiri bisa. Jadi kita dari orang NU boleh, tapi tidak boleh fanatik, dan kita harus berani mengkritik. Nah itu seperti itu. Itu satu contoh misalnya. Itu kan makanya karena kita posisinya di ruang ilmuwan, bukan di orang partisan, bukan di barisan-barisan partisan begitu. Wa takririhi anna i'adatahu tanfa'u wa takriruhu, mengulang-ulang su'idzonni gitu tadi, yufidu, memberi manfaat. Begitu ya. Jadi itu pemahaman saya. Jadi seandainya tidak ada percikan filsafat, tidak ada cinta pada hikmah, tidak menyadari bahwa manfaat-manfaat yang hakiki itu tersembunyi, maka majlis haulail alam itu akan selalu menjadi penguasa, dan di situ ya akan memantikkan dirinya sebagai sesuatu yang kelihatannya paling benar, Nah, oleh karena itu ya kita harus berpikir kritis tentang itu, gitu. Karena berpikir kritis tentang tampilan-tampilan yang seperti tadi itu akan jelas memberi manfaat dan akan jelas memberi faidah. Begitu. Saya kira bolak-balik maknanya harus betul-betul. Ini kayaknya yang jeda soal itu mungkin tuntutan ya. Kalau tuntutan itu disampaikan secara serius, maka penolakannya juga serius. Terus ada lil masbul annahu qadrulin, yang dituntut itu dianggap sebagai yang telah dolim. Iya. Jadi penguasa, apakah itu menjelaskan tentang akhwatiha al-mawadi itu termasuk al-Jurjani yang iya betul. Jadi yang pertama, yang kedua dulu ya. Apakah idajat ini kan bahasa-bahasa simbolik yang disampaikan oleh Abu Sulaiman As-Sasani. Ya karena kita tidak tahu konteksnya ya pada waktu itu, kapan dia mengatakan itu kan. Jadi kita tidak tahu persis, tetapi bisa jadi bahwa statement ini itu merepresentasikan posisi ataupun sosok Al-Jurjani. Bisa jadi. Saya tidak mengatakan tidak. Bisa jadi gitu. Oke. Tetapi lepas dari dia apakah dia memposisikan Al-Jurjani atau tidak, maka kemudian menurut saya idza jaddas su'al jaddal man'u itu dijelaskan di bawah ini gitu loh. Dijelaskan di kalimat berikutnya di bawah ini. Bagaimana soal itu kemudian tuntutan? Bisa jadi soal itu juga tuntutan. Secara harfiah pertanyaan itu ya dalam arti mempertanyakan sesuatu secara sungguh-sungguh,
itu menuntut di situ ya, tetapi menuntut itu tidak mesti mempertanyakan juga, kan begitu ya. Bisa jadi menuntut itu adalah hak yang hilang begitu, dan mempertanyakan juga tidak mesti menuntut juga kan. Makanya apa ya istilahnya, apakah kita memaknai as-su'al ini sebagai menuntut begitu? Ya boleh jadilah begitu, boleh saja gitu. Tapi substansinya tadi, saya kira kalau menuntut dalam arti menuntut hak-hak duniawi, sesuatu hal yang sederhana lah saya kira itu tidak akan terjadi. Tetapi tuntutan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang diberikan kepada seorang alim itu terhadap persoalan itu bisa jadi justru menjadikan penentangan, karena berimplikasi kepada kepentingan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan as-su'al. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.